Kita akan kembali lanjutkan perbincangan kita mengenai dua kemudian peristiwa yang menyita perhatian publik. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Yogyakarta sekitar bulan Juli 2024 yang melibatkan almarhum Bapak Darso dengan Ibu Tuti, dan juga mengenai kasus dugaan penganiayaan yang dialami oleh almarhum Bapak Darso oleh sejumlah oknum anggota polisi. Nah, kita akan berbincang dengan Ibu Tuti, korban dari tabrak lari yang diduga dilakukan oleh almarhum Bapak Darso ini. Selamat malam, Bu Tuti. Selamat malam. Ya, Bu Tuti, tentu kami ikut berempati atas peristiwa yang pada saat itu terjadi. Tapi kalau berkenan kemudian untuk diceritakan, pada saat itu sebenarnya seperti apa, Bu, peristiwanya? Kecelakaan yang terjadi seperti apa? Ya, pagi itu saya pulang dari pasar mau menuju ke warung. Itu saya lewat jalan, tahu-tahu saya ditabrak dari belakang dengan mobil itu, terus saya jatuh ke kanan, terus ada warga yang bilang berhenti gitu, mobil itu berhenti, kemudian keluar yang sopir itu Pak Darso itu keluar, beliau menanyakan gimana keadaannya, terus beliau bilang langsung dibawa ke puskesmas aja. Saya menolak, sebentar Pak, saya mau menunggu anak saya datang kumpul semua. Setelah itu ada warga yang lewat terus membantu mencarikan anak saya ke rumah, terus ketemu. Kemudian saya diantar sama Pak Darso sama anak saya yang bernama Zalfa ini menuju rumah sakit Bethesda Lempuyangan Wangi. Posisi Pak Darso ada di samping kiri saya dan yang menyopiri ganti temannya. Setelah sampai rumah sakit Lempuyangan Wangi, saya langsung dikasih tindakan dari rumah sakit di ronsen. Halo? Ya, silakan Bu, dilanjutkan. Terus ya, saya di ronsen dan setelah keluar hasilnya, saya mengalami tulang leher nomor 5 sama 6 itu geser. Dan saya harus dilarikan ke rumah sakit pusat, rumah sakit besar, karena di Lempuyangan Wangi tidak terdapat alat-alat untuk memeriksa lebih lanjut. Kemudian Pak Darso masih di situ. Beliau diminta, kami dari keluarga minta KTP-nya Pak Darso untuk mengurus Jasara Harja. Oh, belum. Ini anak saya yang lebih tahu lebih lanjut. Baik, ya silakan. Jadi pada saat Ibu diminta buat rujukan itu, kami dari pihak keluarga minta identitas dari pelaku, yaitu kami meminta KTP dari Pak Darso. Ya, lalu seperti apa, Mbak? Terus kita kan ngurus ke administrasi dari pihak rumah sakit itu bilang kalau misalnya ini tuh karena laka, itu harus mengurus Jasara Harja. Ya. Terus dengan mengurus Jasara Harja itu kita harus melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian. Pada saat itu Pak Darso masih bersama dengan Mbak dan juga Bapak Ibu Darso ya? Masih, tapi pada saat itu tuh Bapak Darso tuh sempat bilang minta dikembalikan KTP-nya. Tapi pihak keluarga kan menolak karena emang ini tuh belum selesai gitu loh. Ya. Terus pada saat beliau kan di belakang saya, itu pada saat rumah sakit bilang, Mbak ini kalau mau ngurus Jasara Harja harus membuat laporan kepolisian setempat. Terus beliau tuh kan di depan sama yang pelaku 2 orang itu, mereka merasa ketakutan terus pergi. Pergi tanpa menyampaikan apapun, Mbak? Pergi secara diam-diam atau seperti apa? Pergi tanpa menyampaikan apa? Iya, pergi
Jadi perginya tuh diam-diam. Jadi saya mau ngurus administrasi ibu buat tanya cara pendaftaran jasara harja. Beliau tuh mereka bertiga langsung pergi gitu aja. Baik. Mbak, lalu bagaimana dengan Bapak Rusdi ini kabarnya juga sempat mengejar Pak Darso dan juga 2 pelaku lain yang membawa mobil tersebut. Ceritanya seperti apa, Mbak? Atau Bu Tuti mungkin bisa menceritakan? Itu setelah Pak Darso dan 2 temannya itu pergi, Pak Gary kan langsung mengejar. Itu kejadiannya selanjutnya itu ada utara Mall Galeria. Jadi mengalami kejar-kejaran gitu. Kejar-kejaran hingga akhirnya terus apa yang terjadi? Sempat udah mau di situ udah mendekati mobil pelaku, terus malah digebrak-gebrakan, sempat disuruh tanggung jawab. Itu malah ditabrak sekalian. Lalu apa yang dialami oleh Bapak pada saat itu? Apakah juga ada warga sekitar juga? Di situ ada juga, itu dibantu sama satpam dari hotel. Dan ada dibantu, ada saksi juga yang ada di situ buat memberitahu kejadiannya seperti apa dan dapat informasi plat mobil. Tapi posisinya Pak Darso di sini Pak Gary itu posisinya Pak Darso dan 2 teman lainnya ini sudah berhasil kabur. Di lengan sebelah kanan sini. Iya, berhasil kabur. Mbak atau Bu Tuti? Pak Gary itu korbannya ada patah di sebelah kanan lengan sini, terus ada memar di bagian perut sebelah kanan, pinggang, sama full kaki yang sebelah kanan. Baik, Mbak, mungkin kembali ke peristiwa awal ketika Ibu Tuti ini kemudian jatuh, tersenggol atau terkena mobil dari Pak Darso dan 2 teman lainnya. Siapa, Bu, pada saat itu yang mengendarai mobil, yang menjadi sopir di situ? Yang menabrak saya waktu itu sopir Pak Darso. Yang mengendarai Pak Darso. Lalu bagaimana tindakan sopir dari mobil itu Pak Darso ya, Bu? Iya, terus turun dan waktu mengantar ke rumah sakit ganti temannya. Baik. Lalu adakah hal lain yang sempat disampaikan oleh 2 teman lainnya, Bu? Mereka juga menyampaikan sesuatu kah, ingin bertanggung jawab atau seperti apa? Kalau untuk tanggung jawab dari awal nggak ada pembicaraan seperti apa-apa sih, Mbak. Tapi kondisi waktu saya sama Ibu masuk ke mobilnya mereka bertiga itu kondisi mobilnya tuh kotor. Terus yang sopir itu dia bilang ke temannya suruh cuci muka pakai botol aqua. Baik. Nah, setelah peristiwa itu tadi terjadi, Mbak, Bu Tuti kemudian jatuh, dibawa ke rumah sakit, tidak ada tanggung jawab dari almarhum Bapak Darso maupun juga 2 teman lainnya. Kemudian melaporkan ke kepolisian. Berapa lama melaporkannya? Tidak lamakah dari peristiwa tersebut? Setelah ada kejadian yang kedua tabrak lari itu saya langsung melakukan pelaporan karena kan harus segera untuk mengurus jasara harja. Silakan Bu Tuti, ada yang ingin disampaikan? Kalau saya saat itu kan istilahnya saya sakit, jadinya semua yang ngurus anak saya dan kejadian semua anak saya ini yang tahu persis. Baik. Karena saya juga nggak boleh gerak saat itu, karena leher saya itu dipakein alat, dan nggak boleh gerak kanan kiri, harus fokus tengah. Baik.
Baik, kita nanti akan coba lanjutkan untuk menggali lebih dalam lagi mengenai peristiwa yang menimpa Bu Tuti pada saat itu, juga Mbak yang juga mendampingi Ibu pada saat itu, dan kita juga ingin tahu Pak Arianto dan juga Pak Yusuf bagaimana sebenarnya prosedur penanganan yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian ketika menghadapi kecelakaan lalu lintas seperti ini. Tapi usai jeda pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali.